Analisa strategis. Skenario 2. Transformasi konflik regional menjadi krisis nuklir global pasca mundurnya Amerika Serikat. Bab 1. Runtuhnya penyeimbang global dan terbukanya ruang eskalasi tanpa kontrol. Perubahan paling menentukan dalam skenario ini tidak dimulai dari suara ledakan, melainkan dari perubahan struktur yang jauh lebih fundamental. Hilangnya penyeimbang eksternal yang selama ini secara diam-diam mengendalikan ritme konflik di Timur Tengah. Mundurnya Amerika Serikat bukan sekadar pengurangan kehadiran militer, tetapi merupakan pencabutan satu variabel kunci yang selama ini berfungsi sebagai penentu batas eskalasi. Selama beberapa dekade, kawasan ini tidak pernah benar-benar stabil dalam arti alami. Stabilitas yang ada adalah stabilitas yang dipaksakan, bukan melalui kesepakatan organik antar negara, tetapi melalui keberadaan kekuatan yang mampu menahan, mengintervensi, dan memberikan kepastian terhadap konsekuensi eskalasi. Amerika, dalam hal ini, berfungsi bukan hanya sebagai aktor militer, tetapi sebagai penjamin struktur. Ketika penjamin itu mundur, sistem tidak langsung runtuh secara kasat mata. Namun yang runtuh lebih dulu adalah sesuatu yang tidak terlihat, kepercayaan terhadap batas. Seluruh aktor mulai kehilangan referensi bersama. Tidak ada lagi garis tak terlihat yang disepakati untuk tidak dilanggar. Dalam kondisi seperti ini, setiap negara mulai beroperasi berdasarkan asumsi sendiri. Inilah titik di mana sistem masuk ke dalam kondisi yang dapat disebut sebagai ketidakstabilan aktif. Ketidakstabilan yang bukan bersifat pasif, tetapi mendorong tindakan. Setiap pihak tidak lagi menunggu, karena menunggu berarti memberi ruang kepada lawan. Setiap pihak mulai bergerak lebih cepat, lebih agresif, dan lebih ekstrim. Waktu, yang dalam sistem stabil berfungsi sebagai ruang diplomasi, berubah menjadi tekanan. Setiap hari yang berlalu tanpa tindakan dianggap sebagai kerugian strategis. Dan ketika seluruh aktor berpikir dalam kerangka yang sama, maka eskalasi tidak lagi berkembang secara bertahap, tetapi melonjak. Dalam kondisi ini, konflik tidak lagi ditentukan oleh niat awal, tetapi oleh dinamika sistem yang telah kehilangan kontrol. Keputusan-keputusan ekstrim tidak lagi muncul sebagai anomali, tetapi sebagai konsekuensi logis dari sistem yang runtuh. Bab 2. Israel dalam tekanan eksistensial, transformasi dari rasionalitas ke logika survival. Israel dalam skenario ini harus dipahami bukan sebagai negara biasa, tetapi sebagai entitas strategis yang beroperasi dalam kondisi permanen ancaman eksistensial. Perbedaan mendasarnya terletak pada cara ia mengukur risiko. Negara besar lain dapat menerima kerugian terbatas sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Israel tidak merasa memiliki ruang tersebut. Ancaman bagi Israel tidak diukur dari kemungkinan, tetapi dari konsekuensi. Bahkan probabilitas kecil pun diperlakukan serius jika dampaknya berpotensi eksistensial. Dalam kerangka ini, Iran bukan sekadar lawan geopolitik, tetapi ancaman sistemik yang dalam jangka panjang dapat menghilangkan kebebasan bertindak Israel. Mundurnya Amerika mempercepat perubahan psikologis yang sudah mulai terbentuk. Israel tidak lagi melihat dirinya sebagai bagian dari sistem keamanan yang lebih besar, tetapi sebagai aktor yang harus bertahan sendiri. Ini menciptakan kondisi yang sangat berbahaya dalam pengambilan keputusan. Dalam kondisi normal, negara akan mencoba mengoptimalkan pilihan, memilih opsi dengan manfaat terbesar dan risiko terkecil. Namun dalam kondisi eksistensial, logika ini berubah. Yang dicari bukan lagi opsi terbaik, tetapi opsi yang memastikan keberlangsungan. Inilah yang disebut sebagai transisi dari logika optimalisasi menuju logika bertahan hidup. Dalam logika bertahan hidup, ketidakpastian menjadi musuh utama. Risiko global dapat diterima selama risiko eksistensial dapat dihilangkan.
dan waktu menjadi variabel yang paling menekan. Semakin lama ancaman berkembang, semakin kecil ruang untuk bertindak. Israel mulai melihat bahwa ancaman Iran bukan sesuatu yang bisa dikelola dalam jangka panjang. Ia harus dihentikan sebelum mencapai titik tertentu. Masalahnya, titik tersebut tidak pernah jelas. Ini menciptakan tekanan yang luar biasa dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ada tekanan internal dari sistem keamanan itu sendiri. Militer, intelijen, dan elit politik semuanya beroperasi dalam kesadaran bahwa kegagalan untuk bertindak dapat berujung pada bencana yang tidak dapat diperbaiki. Tidak ada aktor yang ingin menjadi pihak yang terlambat. Dalam kondisi seperti ini, keputusan ekstrim tidak lagi terlihat irasional. Ia justru muncul sebagai konsekuensi dari sistem yang tidak memberikan ruang bagi kesalahan. Bab 3. Iran dan ilusi momentum, strategi yang berhasil menjadi sumber kesalahan. Di sisi lain, Iran memasuki fase ini dengan keyakinan bahwa strategi jangka panjangnya mulai mencapai hasil. Selama bertahun-tahun, Iran menghindari konfrontasi langsung dengan kekuatan besar, tetapi tetap mampu memperluas pengaruh melalui jaringan proksi, tekanan asimetris, dan operasi tidak langsung. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang tinggi. Iran dapat meningkatkan tekanan tanpa harus memicu perang terbuka. Dalam banyak kasus sebelumnya, strategi ini terbukti efektif. Lawan tertekan, tetapi konflik tetap berada di bawah ambang eskalasi besar. Mundurnya Amerika memperkuat persepsi ini. Dalam pandangan Iran, tekanan bertahap yang konsisten akhirnya memaksa lawan mundur. Ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai ilusi keberhasilan strategis, keyakinan bahwa pola yang sama akan terus menghasilkan hasil yang sama. Namun disinilah kesalahan mendasar terjadi. Iran gagal membaca bahwa variabel utama dalam sistem telah berubah, bukan hanya secara eksternal, tetapi secara internal dalam cara berpikir lawannya. Israel tidak lagi bermain dalam kerangka konflik terbatas. Iran melihat ruang untuk memperluas tekanan. Israel melihat ancaman yang harus segera dihentikan. Iran melihat waktu sebagai aset. Israel melihat waktu sebagai ancaman. Perbedaan persepsi ini menciptakan kesenjangan eskalasi, kesenjangan dalam cara kedua pihak memahami eskalasi. Iran merasa masih mengontrol konflik. Israel merasa konflik sudah hampir keluar dari kontrol. Selain itu, strategi asimetris Iran yang bergantung pada jaringan luas menciptakan kompleksitas tambahan. Semakin banyak aktor yang terlibat, semakin sulit mengendalikan ritme eskalasi. Bahkan jika pusat ingin menahan diri, dinamika di lapangan dapat terus mendorong konflik ke arah yang lebih besar. Dengan demikian, strategi yang sebelumnya menjadi kekuatan utama Iran justru menjadi kelemahan dalam fase krisis. Ia tidak lagi memberikan kontrol, tetapi menciptakan ketidakpastian tambahan. Ketika Iran meningkatkan tekanan, ia tidak menyadari bahwa setiap langkah tersebut justru mempercepat Israel menuju keputusan ekstrim. Dan di titik ini, konflik memasuki fase di mana kesalahan bukan lagi akibat dari niat buruk, tetapi akibat dari ketidaksinkronan dalam cara memahami realitas. Bab 4. Realitas militer, batas keunggulan dan munculnya kesenjangan antara kemampuan dan kepastian. Ketika konflik bergeser dari ranah persepsi menuju ranah operasional, seluruh asumsi strategis mulai diuji oleh realitas lapangan. Dalam fase ini, Israel menghadapi sesuatu yang selama ini secara teoritis dipahami, namun jarang dialami dalam skala penuh. Keunggulan teknologi tidak selalu identik dengan kepastian kemenangan. Selama beberapa dekade, kekuatan militer Israel bertumpu pada kombinasi antara superioritas teknologi, kecepatan respons, dan presisi serangan. Sistem pertahanan udara berlapis, integrasi intelijen real-time, serta
kemampuan serangan jarak jauh yang akurat telah menciptakan reputasi bahwa Israel mampu mengendalikan eskalasi bahkan dalam kondisi tekanan tinggi. Namun keunggulan ini dibangun di atas asumsi bahwa ancaman datang dalam skala yang dapat dikelola. Dalam skenario ini, asumsi tersebut runtuh. Ancaman tidak lagi datang secara bertahap, tetapi simultan. Serangan tidak lagi bersifat episodik, tetapi berkelanjutan. Volume meningkat, kompleksitas meningkat, dan waktu respons menyempit. Dalam kondisi seperti ini, muncul fenomena yang dalam teori militer dikenal sebagai efek kejenuhan. Tidak ada sistem pertahanan yang dirancang untuk menghadapi ancaman tanpa batas. Setiap sistem memiliki kapasitas maksimum. Ketika kapasitas tersebut terlampaui, efektivitas mulai menurun, bukan karena teknologi gagal, tetapi karena beban melebihi desain awal. Israel mulai menghadapi kondisi ini. Intersepsi tetap terjadi, tetapi tidak lagi sempurna. Sejumlah ancaman mulai lolos. Dampaknya mungkin terbatas secara fisik, tetapi besar secara psikologis. Dan dalam perang modern, dimensi psikologis memiliki bobot yang setara dengan dimensi fisik. Ketika masyarakat mulai melihat bahwa sistem pertahanan tidak lagi absolut, kepercayaan mulai terkikis. Ini menciptakan tekanan tambahan pada pengambil keputusan. Mereka tidak hanya menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga tekanan internal untuk mengembalikan rasa aman. Di sisi lain, ketika Israel beralih ke mode ofensif, masalah lain muncul. Target utama, fasilitas strategis Iran, dirancang untuk bertahan dari serangan konvensional. Fasilitas bawah tanah, perlindungan berlapis, serta desain dispersif membuat target tersebut sulit dihancurkan secara total. Bahkan dengan bom penetrator, hasil yang dicapai seringkali bersifat parsial. Disinilah muncul kesenjangan yang sangat krusial, kesenjangan antara kemampuan dan kepastian. Israel memiliki kemampuan untuk menyerang, tetapi tidak memiliki kepastian bahwa serangan tersebut akan menghilangkan ancaman secara permanen. Dalam konflik terbatas, ketidakpastian seperti ini dapat diterima. Namun dalam konflik eksistensial, ketidakpastian adalah risiko yang tidak dapat ditoleransi. Semakin lama kesenjangan ini bertahan, semakin besar tekanan untuk mencari solusi yang mampu memberikan kepastian mutlak. Dan di titik inilah opsi ekstrim mulai masuk ke dalam ruang pertimbangan. Bab 5. Intelijen dan ketakutan akan terlambat saat ketidakpastian menjadi pemicu tindakan. Dalam fase ini, pusat gravitasi konflik bergeser dari medan fisik ke medan kognitif, yaitu bagaimana informasi ditafsirkan dalam kondisi ketidakpastian tinggi. Intelijen memberikan gambaran, tetapi hampir tidak pernah memberikan kepastian absolut. Dalam konteks ini, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa Iran mendekati ambang tertentu dalam kapasitas strategisnya. Namun ambang tersebut tidak pernah jelas. Tidak ada indikator tunggal yang dapat dijadikan penentu. Semua yang tersedia adalah fragmen informasi, sinyal, dan estimasi probabilistik. Dalam kondisi normal, ketidakpastian seperti ini akan mendorong kehati-hatian. Namun dalam kondisi eksistensial, efeknya justru sebaliknya. Ketika konsekuensi dari kesalahan dianggap terlalu besar, aktor tidak lagi menunggu kepastian. Mereka bertindak berdasarkan worst case skenario. Ini adalah pergeseran dari pengambilan keputusan berbasis probabilitas menuju pengambilan keputusan berbasis konsekuensi. Yang dihitung bukan lagi kemungkinan, tetapi dampak. Bahkan jika kemungkinan ancaman rendah, jika dampaknya eksistensial, maka tindakan dianggap perlu. Disinilah muncul ketakutan yang paling menentukan, ketakutan terlambat bertindak. Ketakutan ini memiliki dampak yang sangat kuat terhadap psikologi pengambil keputusan. Ia mendorong tindakan lebih cepat,
lebih tegas, dan seringkali lebih ekstrim. Dalam kondisi ini, ketidakpastian tidak lagi menjadi alasan untuk menunda, tetapi menjadi alasan untuk mempercepat. Selain itu, ada faktor historis yang memperkuat tekanan ini. Sistem intelijen, sebaik apapun, memiliki sejarah kegagalan dalam mendeteksi momen kritis. Ketakutan bahwa ancaman telah melewati titik tertentu tanpa terdeteksi menciptakan bias tambahan. Pengambil keputusan mulai mempertimbangkan bukan hanya apa yang diketahui, tetapi juga apa yang mungkin tidak diketahui. Dalam kondisi seperti ini, ruang rasionalitas semakin menyempit. Keputusan tidak lagi diambil dalam kondisi informasi lengkap, tetapi dalam kondisi tekanan waktu, ketidakpastian, dan konsekuensi ekstrim. Dan dalam kombinasi seperti ini, arah keputusan cenderung menuju tindakan yang memberikan kepastian, bukan yang memberikan efisiensi. Bab 6. Momen keputusan. Transisi dari opsi konvensional ke opsi nuklir. Ketika seluruh variabel sebelumnya bertemu, tekanan militer, ketidakpastian intelijen, dan ketakutan akan keterlambatan, maka sistem pengambilan keputusan memasuki fase kritis. Pada titik ini, pilihan yang tersedia tidak lagi berada dalam spektrum luas. Ia telah menyempit menjadi dua risiko besar. Risiko pertama adalah tidak bertindak secara ekstrim dan menerima kemungkinan bahwa ancaman akan berkembang hingga mencapai titik yang tidak dapat dihentikan. Risiko kedua adalah mengambil tindakan ekstrim dengan konsekuensi global yang sangat besar. Dalam logika klasik, kedua opsi ini sama-sama tidak dapat diterima. Namun dalam logika survival, keduanya tidak lagi simetris. Risiko global bersifat eksternal dan tidak sepenuhnya berada dalam kontrol langsung. Risiko eksistensial bersifat internal dan langsung mengancam keberlangsungan. Perbedaan ini menciptakan bias yang sangat kuat ke arah tindakan ekstrim. Nuklir masuk ke dalam ruang pertimbangan bukan sebagai pilihan utama, tetapi sebagai pilihan terakhir setelah semua opsi lain dianggap tidak cukup. Yang membedakan nuklir dari opsi lain adalah kemampuannya memberikan kepastian. Ia tidak hanya menghancurkan, tetapi menghilangkan ketidakpastian terhadap target yang secara konvensional tidak dapat dijamin kehancurannya. Namun keputusan ini tidak pernah murni teknis. Ia adalah keputusan yang berada di persimpangan antara militer, politik, psikologi, dan sejarah. Pengambil keputusan berada dalam tekanan ekstrim, dengan waktu terbatas dan informasi tidak lengkap. Dalam kondisi seperti ini, rasionalitas tidak hilang, tetapi berubah bentuk. Apa yang dalam kondisi normal dianggap tidak rasional, dalam kondisi ini menjadi rasional. Bukan karena standar berubah, tetapi karena konteks berubah. Ketika keputusan ini diambil, yang sebenarnya dilanggar bukan hanya target militer, tetapi batas psikologis global yang selama ini menahan penggunaan nuklir. Dan begitu batas ini dilanggar, konflik tidak lagi berada dalam kerangka lama. Ia berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Bab 7. Reaksi Iran. Dari respon negara menuju perang total yang memaksa eskalasi sistemik. Ketika penggunaan nuklir oleh Israel terhadap Iran benar-benar terjadi, maka respons Iran tidak dapat lagi dipahami dalam kerangka militer konvensional ataupun dalam logika konflik terbatas. Dalam persepsi Iran, tindakan tersebut bukan hanya serangan terhadap fasilitas atau kemampuan strategis, tetapi merupakan pelanggaran terhadap eksistensi negara dan legitimasi rezim itu sendiri. Dalam sistem politik seperti Iran, legitimasi tidak hanya berasal dari kontrol internal, tetapi juga dari kemampuan untuk melawan tekanan eksternal. Ketika tekanan eksternal mencapai bentuk paling ekstrim, yakni penggunaan nuklir, maka ruang untuk merespons secara terbatas praktis hilang. Iran tidak lagi bertanya bagaimana merespons secara proporsional.
Iran bertanya bagaimana memastikan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dilakukan kembali tanpa konsekuensi yang jauh lebih besar. Disinilah terjadi transformasi mendasar. Dari respons negara menuju respons sistem total. Rezim Iran mendapatkan legitimasi penuh untuk melakukan mobilisasi nasional. Fragmentasi internal melemah, oposisi terserap dalam narasi ancaman eksternal, dan seluruh sumber daya negara dapat diarahkan ke satu tujuan utama, mempertahankan eksistensi dan membalas pelanggaran batas. Namun yang lebih penting adalah perubahan dalam cara Iran menggunakan kekuatan. Selama ini, kekuatan Iran dibangun di atas strategi asimetris. Menghindari konfrontasi langsung, menggunakan proksi, dan mengelola eskalasi secara bertahap. Strategi ini efektif dalam konflik yang memiliki batas. Namun dalam kondisi di mana batas tersebut telah dilanggar, strategi asimetris tidak lagi cukup. Iran mulai bergerak menuju model warfare yang berbeda. Eskalasi multidomain terintegrasi. Semua instrumen kekuatan digunakan secara simultan dan terkoordinasi. Di domain militer, serangan tidak lagi bersifat selektif, tetapi bersifat saturatif. Volume menjadi faktor utama. Tujuannya bukan hanya menghancurkan target, tetapi menciptakan tekanan simultan yang melampaui kapasitas pertahanan lawan. Di domain proksi, jaringan yang selama ini beroperasi secara semi-independen mulai diaktifkan dalam satu kerangka strategis yang lebih terintegrasi. Konflik tidak lagi terjadi di satu front, tetapi di banyak front secara bersamaan. Di domain maritim, jalur energi global menjadi alat tekanan strategis. Iran memahami bahwa dampak terhadap sistem global dapat menciptakan tekanan tambahan terhadap lawan melalui aktor-aktor lain. Di domain siber dan informasi, Iran berusaha mengubah persepsi global. Narasi yang dibangun bukan hanya tentang konflik, tetapi tentang pelanggaran batas fundamental oleh Israel dengan tujuan memperluas tekanan politik internasional. Dengan demikian, medan konflik berubah secara fundamental. Ia tidak lagi bersifat geografis, tetapi menjadi jaringan tekanan global. Tidak ada lagi garis depan yang jelas. Tidak ada lagi pemisahan antara perang dan non-perang. Yang terjadi adalah eskalasi simultan di berbagai dimensi. Namun transformasi ini membawa konsekuensi strategis yang sangat penting. Ketika Iran meningkatkan tekanan secara total, ia tidak hanya menyerang Israel. Ia mulai menciptakan tekanan terhadap sistem global itu sendiri. Gangguan energi, ketidakstabilan regional, tekanan ekonomi global, semua menjadi bagian dari efek lanjutan. Dan di titik inilah konflik mulai menarik perhatian dan kepentingan kekuatan besar lain. Apa yang sebelumnya merupakan konflik bilateral, berubah menjadi krisis sistemik yang tidak bisa diabaikan. Kekuatan besar mulai dipaksa untuk membaca ulang posisi mereka. Bukan karena mereka ingin terlibat, tetapi karena biaya untuk tidak terlibat mulai meningkat. Dalam konteks ini, respons Iran justru berfungsi sebagai jembatan eskalasi. Ia menjembatani konflik dari level regional menuju level global. Semakin luas dan dalam tekanan yang diciptakan Iran, semakin besar kemungkinan bahwa aktor lain, termasuk Rusia, akan dipaksa masuk ke dalam dinamika konflik. Dengan kata lain, Iran tidak hanya merespons serangan, tetapi secara tidak langsung membentuk kondisi yang memperluas konflik. Dan di titik inilah, konflik berhenti menjadi interaksi dua negara. Ia berubah menjadi sistem tekanan yang terus menarik aktor baru ke dalamnya. Yang membuat situasi ini semakin berbahaya adalah bahwa eskalasi tidak lagi sepenuhnya berada dalam kontrol satu pihak. Setiap tindakan menciptakan reaksi berantai. Setiap tekanan menciptakan tekanan balasan.
Dan dalam sistem seperti ini, perang tidak lagi bergerak secara linear. Ia bergerak secara eksponensial. Inilah fase di mana konflik tidak lagi berkembang, tetapi melonjak. Dan ketika konflik telah mencapai fase tersebut, maka langkah selanjutnya tidak lagi ditentukan oleh siapa yang ingin menahan diri, tetapi oleh siapa yang tidak mampu lagi menahan tekanan. Disinilah pintu menuju eskalasi kekuatan besar mulai terbuka. Bab 8. Kemungkinan keterlibatan Rusia. Dari dilema kredibilitas menuju opsi penggunaan kekuatan nuklir terbatas terhadap Israel. Pada fase ini, konflik tidak lagi dapat dipahami sebagai interaksi dua aktor, tetapi sebagai sistem tekanan yang mulai menarik kekuatan besar ke dalam orbit eskalasi. Rusia menjadi variabel paling kritis, bukan karena keterlibatannya pasti, tetapi karena keputusan Rusia akan menentukan apakah konflik tetap terbatas atau berubah menjadi krisis nuklir global. Keterlibatan Rusia harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas daripada sekadar hubungan bilateral dengan Iran. Bagi Moskow, konflik ini adalah ujian terhadap kredibilitasnya sebagai kekuatan besar dalam sistem internasional. Penggunaan nuklir oleh Israel menciptakan preseden yang secara langsung menyentuh inti dari stabilitas strategis global. Jika penggunaan nuklir tersebut tidak direspons oleh kekuatan besar lain, maka akan terbentuk realitas baru, bahwa penggunaan senjata nuklir dalam konflik regional dapat terjadi tanpa konsekuensi strategis yang setara. Bagi Rusia, ini bukan sekadar masalah Iran. Ini adalah masalah posisi Rusia dalam hierarki kekuatan global. Dalam kondisi tersebut, Rusia menghadapi dilema yang sangat tajam. Jika Rusia tidak bertindak secara signifikan, maka kredibilitasnya sebagai penyeimbang global akan menurun. Sekutu dan mitra strategisnya akan meragukan komitmennya. Dan deterensi terhadap penggunaan nuklir di masa depan akan melemah. Namun jika Rusia bertindak secara langsung, maka risiko konfrontasi dengan Amerika Serikat meningkat drastis. Eskalasi dapat keluar dari kontrol. Dan konflik dapat meluas menjadi perang antar kekuatan nuklir. Disinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai dilema ambang strategis. Rusia tidak langsung melompat ke opsi ekstrim. Ia akan bergerak melalui beberapa lapisan eskalasi. Lapisan pertama, tekanan diplomatik global dan delegitimasi Israel. Lapisan kedua, peningkatan dukungan militer terhadap Iran. Lapisan ketiga, penempatan kekuatan strategis sebagai bentuk deterensi aktif. Namun terdapat titik tertentu, ambang, di mana seluruh lapisan tersebut dianggap tidak lagi cukup. Threshold ini dapat tercapai jika Iran berada di ambang keruntuhan strategis. Penggunaan nuklir oleh Israel tidak mendapat konsekuensi nyata. Atau Rusia menilai bahwa kredibilitasnya sebagai kekuatan besar sedang mengalami erosi permanen. Jika ambang ini terlampaui, maka Rusia dapat memasuki fase keputusan yang paling berbahaya. Dalam fase ini, muncul kemungkinan penggunaan kekuatan nuklir terbatas terhadap Israel sebagai bentuk respons strategis. Penting untuk ditegaskan bahwa ini bukan keputusan otomatis, tetapi keputusan yang lahir dari kalkulasi ekstrim dalam kondisi tekanan sistemik. Penggunaan nuklir oleh Rusia, jika terjadi, akan memiliki karakteristik tertentu. Bukan ditujukan untuk penghancuran total, melainkan sebagai penggunaan nuklir terbatas. Dengan tujuan menciptakan efek strategis yang terukur. Tujuannya adalah 3 hal utama. Pertama, mengirim sinyal bahwa penggunaan nuklir tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa balasan. Kedua, memulihkan keseimbangan deterensi yang telah terganggu. Ketiga, memaksa seluruh aktor global untuk menghentikan eskalasi sebelum mencapai tingkat yang tidak dapat dikendalikan.
Namun disinilah letak paradoks paling dalam sistem nuklir modern. Upaya untuk memulihkan deterrence melalui penggunaan nuklir justru berpotensi menghancurkan deterrence itu sendiri. Karena setelah dua aktor menggunakan nuklir dalam satu rangkaian konflik, Israel terhadap Iran, lalu Rusia terhadap Israel, maka sistem tidak lagi berada dalam kondisi pencegahan. Ia memasuki fase baru. Normalisasi penggunaan nuklir. Dalam kondisi ini, nuklir tidak lagi menjadi senjata terakhir, tetapi menjadi alat dalam spektrum konflik. Implikasinya bersifat sistemik. Amerika Serikat akan dipaksa masuk ke dalam decision trap. Tidak merespons berarti kehilangan kredibilitas. Merespons berarti membuka eskalasi lebih luas. China akan menghadapi dilema antara stabilitas ekonomi dan perubahan struktur kekuatan global. Negara-negara lain akan mulai menilai ulang posisi mereka. Apakah tanpa kemampuan nuklir mereka masih aman? Dengan demikian, kemungkinan Rusia menggunakan kekuatan nuklir terhadap Israel bukan sekadar tambahan eskalasi. Ia adalah titik balik. Titik di mana konflik berubah kategori. Dari perang regional menjadi krisis kekuatan besar dan berpotensi menjadi konflik nuklir berlapis. Dan yang paling berbahaya adalah bahwa keputusan ini tidak diambil dalam kondisi stabil. Ia diambil dalam kondisi tekanan waktu, ketidakpastian tinggi, dan persepsi bahwa kegagalan bertindak akan membawa konsekuensi yang lebih besar daripada tindakan itu sendiri. Dan pada titik itu, dunia tidak lagi berada di ambang eskalasi. Ia telah melewati ambang tersebut. Bab 9. Krisis global, dislokasi sistem energi, ekonomi, dan keuangan pasca kemungkinan eskalasi nuklir antar kekuatan besar. Apabila skenario dalam bab 8 bergerak dari kemungkinan menuju realitas, yakni Rusia pada akhirnya memutuskan penggunaan kekuatan nuklir terbatas terhadap Israel sebagai respons strategis, maka konflik tidak lagi dapat dipahami sebagai eskalasi regional, tetapi sebagai dislokasi sistem global secara menyeluruh. Pada titik ini, yang terguncang bukan hanya kawasan Timur Tengah, tetapi seluruh struktur yang menopang stabilitas ekonomi dan keamanan dunia. Dampak pertama dan paling cepat menyebar terjadi melalui sistem energi global. Energi dalam sistem modern bukan sekadar komoditas, tetapi merupakan fondasi dari hampir seluruh aktivitas ekonomi. Gangguan terhadap jalur distribusi energi, terutama dalam kondisi konflik yang melibatkan kemungkinan eskalasi nuklir, tidak lagi dilihat sebagai gangguan teknis, tetapi sebagai ancaman sistemik. Pasar tidak lagi bereaksi terhadap supply dan demand aktual, melainkan terhadap risiko terburuk yang mungkin terjadi. Inilah yang menciptakan perubahan fundamental. Harga energi tidak lagi mencerminkan kondisi fisik, tetapi mencerminkan ketakutan kolektif global. Lonjakan harga energi dalam kondisi ini akan bersifat non-linear. Ia tidak hanya naik, tetapi melonjak dengan volatilitas tinggi. Premi risiko meningkat drastis. Asuransi maritim melonjak. Jalur pengiriman menjadi tidak pasti. Bahkan tanpa gangguan total, persepsi risiko saja sudah cukup untuk mengubah perilaku pasar secara drastis. Dampak ini kemudian menyebar ke seluruh sistem ekonomi. Biaya produksi meningkat di hampir semua sektor. Transportasi menjadi mahal dan tidak stabil. Rantai pasok global terganggu. Harga pangan naik karena distribusi terdampak. Dalam waktu singkat, tekanan inflasi menjadi global dan bersifat struktural. Namun yang membuat kondisi ini lebih berbahaya adalah sifat inflasinya. Ini bukan demand-driven inflation yang bisa ditekan dengan kebijakan moneter. Ini adalah inflasi dorongan biaya yang berasal dari gangguan sistemik. Akibatnya,
Bank sentral menghadapi dilema yang sangat tajam. Menaikkan suku bunga akan menekan pertumbuhan. Tidak menaikkan akan membiarkan inflasi meningkat. Dunia mulai bergerak menuju kondisi stagflasi global. Pertumbuhan melambat, inflasi tinggi, dan kebijakan ekonomi kehilangan efektivitasnya. Di sisi lain, pasar keuangan mulai mengalami tekanan yang lebih dalam. Investor global beralih dari mencari keuntungan ke mencari keamanan. Terjadi pelarian ke aset aman dalam skala besar. Aset berisiko ditinggalkan. Mata uang negara berkembang melemah. Biaya utang meningkat. Negara-negara dengan ketergantungan tinggi terhadap impor energi dan pembiayaan eksternal menjadi paling rentan. Mereka menghadapi tekanan ganda, kenaikan harga impor, dan penurunan nilai mata uang. Dalam kondisi ini, krisis keuangan tidak lagi bersifat lokal, tetapi berpotensi menjadi gelombang global. Lebih jauh lagi, kepercayaan terhadap sistem internasional mulai runtuh. Institusi global tidak dirancang untuk menangani krisis yang melibatkan kemungkinan eskalasi nuklir antar kekuatan besar. Koordinasi melemah karena setiap negara lebih fokus pada stabilitas domestiknya. Dunia mulai bergerak menuju fragmentasi ekonomi. Setiap negara mulai mengamankan kepentingannya sendiri. Globalisasi melambat. Blok-blok ekonomi mulai terbentuk secara lebih tegas. Dengan demikian, krisis yang terjadi bukan hanya krisis energi atau ekonomi, tetapi krisis terhadap kepercayaan sistem global itu sendiri. Bab 10. Kesimpulan strategis, runtuhnya batas nuklir dan transformasi paradigma keamanan global. Jika seluruh rangkaian dalam skenario ini mencapai titik di mana penggunaan nuklir terjadi lebih dari satu kali, pertama oleh Israel terhadap Iran, dan kemudian dalam kemungkinan ekstrim oleh Rusia terhadap Israel, maka implikasi paling dalam bukan lagi pada hasil konflik, tetapi pada perubahan cara dunia memahami batas. Selama beberapa dekade, dunia hidup dalam satu asumsi fundamental, bahwa ada batas terakhir yang tidak akan dilanggar. Batas tersebut adalah penggunaan senjata nuklir dalam konflik aktif. Batas ini bukan hanya norma moral, tetapi fondasi stabilitas strategis global. Ia menciptakan apa yang disebut sebagai nuclear taboo, sebuah larangan tidak tertulis yang dijaga oleh semua kekuatan besar karena konsekuensi pelanggarannya terlalu besar. Ketika batas ini dilanggar satu kali, sistem mulai retak. Ketika dilanggar dua kali dalam satu rangkaian konflik, sistem tersebut runtuh. Dan ketika sistem itu runtuh, yang berubah bukan hanya konflik, tetapi cara seluruh negara di dunia memandang keamanan. Aliansi tidak lagi dianggap cukup untuk menjamin perlindungan. Diplomasi tidak lagi dianggap mampu mencegah eskalasi. Institusi global tidak lagi dianggap sebagai penyangga stabilitas. Dunia mulai bergerak menuju paradigma baru. Kemandirian ekstrim. Dalam paradigma ini, setiap negara mulai melihat bahwa keamanan tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Kemampuan sendiri menjadi prioritas utama. Implikasinya sangat luas. Negara mulai mempercepat program militer. Kemampuan rudal berkembang. Kapasitas nuklir laten menjadi semakin relevan. Bahkan negara yang tidak berniat memiliki senjata nuklir secara terbuka akan mulai membangun kemampuan untuk mencapainya dengan cepat jika diperlukan. Dengan kata lain, dunia bergerak dari nuklir sebagai penangkal menuju nuklir sebagai jaminan keberlangsungan. Ini adalah perubahan yang sangat berbahaya. Karena semakin banyak aktor yang merasa perlu memiliki kemampuan ekstrim, semakin tinggi risiko bahwa konflik di masa depan akan melibatkan dimensi nuklir. Selain itu, struktur konflik global juga berubah.
konflik menjadi lebih cepat, ambang eskalasi menjadi lebih rendah, dan waktu pengambilan keputusan menjadi semakin singkat. Kesalahan kecil dapat berujung pada konsekuensi besar. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas tidak lagi ditentukan oleh aturan bersama, tetapi oleh persepsi kekuatan dan kesiapan bertindak. Dan inilah implikasi paling dalam dari seluruh skenario ini. Bukan hanya bahwa perang menjadi lebih besar, tetapi bahwa dunia kehilangan kerangka untuk membatasi perang itu sendiri. Dengan demikian, kesimpulan strategisnya adalah yang berubah bukan hanya siapa yang bertarung, tetapi bagaimana dunia memahami batas, bagaimana dunia memahami keamanan, dan bagaimana dunia memahami kemungkinan perang di masa depan. Dan ketika perubahan itu terjadi, maka bahkan jika konflik berhenti, dunia tidak akan kembali ke kondisi sebelumnya. Yang tersisa adalah sistem global yang jauh lebih rapuh, lebih tidak pasti, dan lebih berbahaya.